kasih Tuhan, kita berjumpa lagi lewat siaran ini, saluran ini, dan kita berharap bahwa semuanya boleh menerima berkat. Walaupun kita terpisah oleh ruang dan tempat, tetapi Tuhan tetap ada, karena Roh-Nya ada. Roh-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu adalah Roh, dan Allah juga adalah firman-Nya. Sampai di pagi hari ini, walaupun kita terpisah oleh tempat, tapi dari sana kita dibangun satu iman yang mandiri, tanpa satu figur pemimpin yang ada di hadapan ibu bapak dan saudara, tapi ada Yesus. Ke arah Kristus kita bertumbuh, lalu kita boleh menikmati juga kasih Tuhan dalam merenungkan, memperingati hari Paskah tanggal 10 April tahun 2020, kematian Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menembus dosa isi dunia, sehingga semua yang percaya kepada Yesus, janji firman-Nya, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa. Amin. Tuhan berkati kita bersama dalam persiapan ibadah kita di pagi hari ini. Kita ke satu pujian, ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku
Tuhan di hidupku. Bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih berikan izin kita boleh ada. Ini karena salibnya Kristus. Bapa di surga, Bapa yang ada di tempat yang maha tinggi, Bapa yang punya segala kehormatan, kemuliaan dan kebesaran, pada Engkau yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Puji-pujian naik kepadamu ya Bapa. Hormat syukur dengan hati yang rendah, hanya kebesaran kepadamu ya Tuhan. Tuhan terima kasih kami boleh kembali berkumpul merenungkan, memperingati kematian Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan ya Tuhan, berkatilah di hari yang baik ini. Biar siaran ini boleh menjadi berkat, boleh membangun satu iman yang mandiri di tempat masing-masing, punya iman yang ada kualitas yang terbaik. Kami boleh melihat kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi kami semuanya dalam ibadah ini ya Tuhan. Ibadah pasca kematian menjadi berkat, kasih Allah dicurahkan dalam hidup ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama dengan satu pujian. Kau Allah yang setia.
pada ayat 45 sampai ayat 51. Saya ulangi, Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 51. Berikutnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saya tambah 52, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Puji Tuhan. Kita kembali merenungkan, memperingati peristiwa besar, peristiwa yang sangat bersejarah. Dan kalau ini masih bisa direnungkan, masih bisa diingat kembali, entah ibu bapak di rumah yang terpisah, tapi paling tidak hati ini ada sesuatu yang berbicara, yaitu Roh Tuhan, untuk bisa duduk sejenak, mendengarkan dan mengingatkan bagaimana Kristus 2000 tahun yang lalu ia telah datang ke dalam dunia, dan ia melakukan kehendak Bapa yang di surga dalam satu misi karya yang besar, yaitu kasih. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Inilah karya kasih yang terbesar, yang secara catatan emas dunia, Alkitab ini masih terus berkumandang untuk menyatakan, memperkatakan bahwa kasih yang sesungguhnya itulah kasih yang Bapa wujudkan melalui putranya Yesus Kristus, yang kita juga sapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu anugerah Allah kalau kita masih diberi kondisi yang sehat, panca indera kita, pendengaran kita, hati kita, pikiran kita, intinya kita masih dapat dengan keadaan yang sehat, keadaan yang baik, sehingga pendengaran juga kita, pengertian pemahaman kita tentang kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus dalam karya penebusan ini, dalam penebusan oleh darahnya di atas kayu salib. Dia menebus kita, dia mengampuni dosa-dosa kita, dan yang ketiga, dia kuduskan, membenarkan kehidupan ini. Sehingga kalau saya dan Bapak Ibu Saudara juga ada dan merenungkan hal ini, maka tentunya hati ini akan merasa bahwa Yesus sudah buat yang terbaik untuk hidup ini. Ada 3 proses kematian yang Yesus kerjakan. Pada waktu dia menebus dosa di atas kayu salib, dia menebus kematian jasmani, maut yang diketakuti
oleh semua orang. Yang kedua, ia menebus kematian kerohanian, ketidakpemahaman kepada Allah, kepada Bapa. Dan yang ketiganya yaitu kematian kekal yang terjadi. Dan ini akan membuat banyak orang kehilangan arti hidup yang sebenarnya. Kita ada di dunia ini untuk nantinya ada fase yang ketiga akan terjadi, yaitu kekal selama-lamanya. Pendek kata, tidak ada lagi kematian yang terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dalam nas yang kita baca di sini, kalau Injil Markus pasal 15 ayat 25, kalau kita lihat kembali Injil Markus 15 ayat 25, di sana dikatakan bahwa pada waktu itu jam 9 pagi Yesus disalibkan. Saya ulangi, Markus 15 ayat 25, jam 9 pagi Yesus itu disalibkan. Dan bacaan kita yang tadi dalam Matius 27 ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi ada 3 jam pertama, dari jam 9 sampai jam 12. Cuaca pada waktu peristiwa Yesus disalibkan, keadaan masih terang. 3 jam pertama, dari jam 9 sampai jam 12. Tapi ayat ini menunjukkan lagi ada 3 jam kedua, dari jam 12 sampai jam ketiga. Dikatakan kegelapan menutupi daerah itu. 3 jam kedua terjadi kegelapan. Saya mau coba membawa ingatan para Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti saluran ini. Kalau jam pertama keadaannya terang, jam kedua, 3 jam kedua maksud saya, dari jam 12 sampai jam 3, maka terjadi kegelapan. Ada apa yang kita bisa renungkan dari situ? Ya, ada apa? Kalau kita mau bicara tentang Allah, Allah itu memang mengasihi anaknya, putranya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ada 3 jam kedua yang kita lihat. Allah juga itu Allah yang adil. Kesalahan, dosa itu tetap harus dihukum. Sehingga 3 jam pertama berbeda dengan 3 jam yang kedua. Allah sebagai Allah yang hakim yang adil, maka akan menghukum. Yesus tidak berdosa, tapi ia dikatakan sebagai orang berdosa. Dia menanggung kutuk. Kalau kita baca dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, maka di sana akan jelas pembacaan itu mengatakan bahwa Yesus disalibkan karena kutuk. Jadi dosa termasuk juga penyakit, itu bagian dari kutuk. Dan karena itu dari jam 12 sampai jam 3 bacaan kita ini menunjukkan bahwa keadaan gelap. Kenapa kegelapan ini lebih disukai oleh manusia? Bukan cuma pada waktu itu saja, tapi sampai sekarang kegelapan itu lebih banyak orang yang menyenangkan. Banyak orang suka berkecimpung di dalam kegelapan. Sebab itu Allah hakim yang adil, karena manusia lebih suka kepada kegelapan, lebih suka kepada dosa, maka tiba-tiba cuaca di langit saat itu menjadi gelap 3 jam lamanya. Melihat kembali dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa bumi ini kosong dan kegelapan menutupi bumi ini. Kenapa? Bukankah pada waktu itu ada malaikat terang yang namanya Lucifer? Dialah malaikat terang yang menerangi segenap alam, termasuk kita bicara tempat tahtanya Allah, surga waktu itu. Tapi malaikat terang ini, Lucifer, dia sudah melakukan satu pelanggaran, sehingga dia dibuang, dijatuhkan ke bumi ini. Itulah yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat yang kedua.
maka ada kegelapan. Kenapa? Karena dosa. Waktu itu maka bumi ini semua di dalam kegelapan. Itu menunjukkan sama seperti Kristus yang di atas kayu salib, manusia sampai saat ini masih suka dengan kegelapan. Makanya Yesus dengan suara yang keras, dia berteriak dalam ayat 46, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau saya coba mengekspresikan kira-kira perasaan Yesus saat itu, kalau saya coba memahami, atau tiap orang coba memahami, maka mungkin kita akan bisa merasa perasaan Yesus sangat sakit. Dia yang berkata dalam Yohanes 8 bahwa akulah terang dunia. Dia datang memberi terang, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan. Tapi manusia lebih suka dengan kegelapan. Manusia lebih cenderung dengan dosa, dengan kejahatan, dengan pelanggaran. Sehingga sampai di kayu salib, kegelapan itu masih ada. Allah sebagai hakim yang adil harus memutuskan hukuman. Walaupun itu putranya sendiri. Pada awal saya katakan tadi ada 3 jam pertama terang. Itu Allah tidak akan meninggalkan putranya. Tapi 3 jam yang kedua menunjukkan di sini Allah sebagai hakim yang adil. Karena manusia lebih condong kepada kegelapan, kepada dosa, maka Allah harus jatuhkan hukuman. Hukumannya adalah kematian. Karena begitulah nasihat firman Tuhan sejak di Taman Eden. Karena dosa, maka kematian terjadi. Rasul Paulus dalam tulisan dalam buku Roma, dia katakan upah dosa adalah maut. Sebab itu ketika kegelapan terjadi di atas kayu salib, langit, keadaan sekitar daerah itu gelap gulita selama 3 jam. Yesus berteriak. Kenapa ia berteriak? Karena dia merasa dia ditinggalkan oleh Bapaknya di sorga. Eli, Eli, lama sabachthani. Ini sesuatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Bapa meninggalkan putranya. Ini hal yang tidak mungkin terjadi. Yesus memberikan banyak perumpamaan dalam Injil. Satu waktu dia buka rahasia Lukas 15 tentang seorang anak yang terhilang, anak yang bungsu. Yesus menggambarkan bahwa Bapa itu yang baik tetap menanti kepulangan anaknya. Bapa ini tetap menunjukkan kasih kepada anaknya. Walaupun anaknya ini berdosa, anak ini berbuat salah, hidup dalam kegelapan, dalam kecemaran, dalam dosa, tapi ayah terus menanti. Ini satu gambaran ilustrasi yang sangat jelas. Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga tidak pernah meninggalkan anaknya. Tapi karena peristiwa kutuk Galatia 3 ayat 13, maka hukuman itu harus terjadi. Gelap gulita daerah itu. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau saya bisa katakan lagi, hatinya hancur. Sejak di Taman Getsemani, di Tuhan, setahun yang lalu di bulan Maret, saya sempat melihat bagaimana tempat pemeras anggur Taman Getsemani itu. Dari situ sudah ada tetesan darah yang Yesus harus alirkan keluar dari tubuhnya. Karena ada hal yang terlalu berat. Sehingga dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan. Tapi itu bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi. Sungguh luar biasa. Sampai di atas kayu salib, penderitaan yang ia alami, dia disesat, dia dipukul, dia diperlakukan sangat hina. Seperti dia berteriak seolah-olah, kenapa dunia menolak? Yohanes 1 juga katakan, mereka menolak dia. Mereka menolak. Dalam Yohanes 1 ayat 10, dia datang tapi dia ditolak. Banyak orang tidak memahami tentang Yesus. Arti sebagai terang. So, ayatnya yang kelima atau yang keenam dari Yohanes pasal 1 itu berkata, dalam hidup itu ada terang. Dalam hidupnya Kristus ada terang. Tapi kenyataan kematian dia keadaan gelap gulita. Jadi itu yang dia alami. Yang pertama, Bapa meninggalkan dia karena manusia itu memilih kegelapan
dan dosa. Lalu yang kedua yang kita bisa perhatikan dalam bacaan di sini, apa yang terjadi dalam ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Yang kedua, ketika kegelapan itu terjadi, sementara Yesus berteriak karena merasa ditinggalkan oleh Bapanya di surga, maka ada gempa bumi yang terjadi. Peristiwa-peristiwa alam ini yang terjadi bukanlah satu kebetulan yang terjadi, tapi ini akibat-akibat dari kegelapan, dari manusia tidak mengerti tentang karya yang sesungguhnya yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yaitu karya kasih dari Bapa, karya kasih dari surga. Gempa bumi yang terjadi, keadaan-keadaan membuat orang di sekitar yang pada waktu itu menyaksikan peristiwa itu semua mulai berkata satu sama lain. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini anak Allah, sungguh ia ini orang benar, tidak berdosa. Kebanyakan penyesalan itu di kemudian. Bukan lebih dahulu berpikir, tapi setelah terjadi sesuatu baru menyesal. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita melihat kebenaran janji Tuhan. Kalau kita masih bisa mendengar dan merenungkan, berarti Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Yang ketiga, kita lihat ketika kegelapan itu terjadi, apa bacaan ayat 52? Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Belum ada satu catatan sejarah dunia tentang peristiwa seperti ini. Tidak ada yang saudara pernah dengar atau pernah tahu peristiwa seperti Yesus mengerjakan karya keselamatan di kayu salib. Ini memberikan bukti bahwa karya kasih yang dia lakukan benar-benar terjadi penebusan. Ada orang-orang yang sudah meninggal, lalu mereka itu karena kuasa Allah, karena perbuatan kasihnya Yesus, mereka ini bangkit dari kuburan. Benar perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan kehidupan. Sebab itu kepada kita yang percaya akan Tuhan Yesus, dalam situasi kondisi akhir-akhir ini, sepertinya virus corona menjadi sangat menakutkan bagi banyak orang. Ya, pemerintah, berbagai negara, berbagai bangsa, berbagai suku maupun berbagai bahasa, semua membuat satu kebijakan-kebijakan supaya warga negaranya, supaya warganya diselamatkan karena takut dengan kematian. Tetapi saya mau katakan dari firman Tuhan, Tuhan berkata, kalau engkau percaya dengan sesungguhnya akan firman-Ku, maka engkau tidak akan mati sampai selama-lamanya. Ini pun Yesus pernah berkata di pinggir kuburan Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Dia berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat dari Yohanes 11 ayat 25-26, dia katakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Ada suatu ikatan yang sangat kuat ketika orang percaya kepada Yesus, maka kalaupun harus melalui jalan yang fana, jalan kematian, tapi tadi pada awal saya sudah katakan, korban Kristus dia menebus kematian jasmani. Korban Kristus dia menebus kematian rohani. Korban Kristus dia menebus kematian hidup kekal. Itu berarti kalaupun harus mengalami jalan kematian, tapi kita tidak akan berhenti sampai di situ. Karena ada hidup yang kedua, yaitu jaminan hidup yang kekal. Pada pasca peringatan kematian Yesus Kristus, kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ibu bapak telah menerima roti perjamuan
anggur perjamuan, itu semuanya seperti kata Tuhan Yesus. Roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan, dan air anggur ini adalah darahku. Ketika saudara imani bahwa roti itu sebagai tubuhnya Kristus, air anggur sebagai darahnya Kristus, dan kalau sebentar kita berdoa, Ibu Bapak makan dan minum, terima perjanjian Tuhan, maka itu berarti kutuk itu sudah ditebus. Penyakit juga itu sudah disembuhkan sesuai Galatia 3 ayat 13. Kutuk dan penyakit itu merupakan dosa-dosa, tapi karena Kristus dalam karya salib, ia sudah menebus. Sebab itu bangkitlah imanmu, bertumbuhlah imanmu. Pada awal pun saya tadi katakan, lewat saluran siaran terpisah oleh ruang dan tempat. Di situ membuktikan kita punya iman yang mandiri. Bukan iman karena ada figur seorang pemimpin di hadapan Bapak Ibu, tapi dari rumahmu, imanmu sendiri bertumbuh. Lalu engkau mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Jadi ada 3 hal yang kita sudah renungkan saat ini. Ketika 3 jam kedua terjadi kegelapan, baru kita mengerti saat itu Allah meninggalkan putranya. Dan yang kedua, kita melihat ada peristiwa besar yang terjadi, di mana Yesus sendiri yang sudah menyatakan. Sebab itu sampai dengan yang ketiga, ada kebangkitan yang terjadi. Jadi biarlah nasihat firman Allah ini membawa kita semuanya untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian, lalu kita masuk untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Satu pujian, sungguh besar setiamu.
berkatilah air anggur yang ada di tangan-tangan kami. Karena firman-Mu inilah tubuh-Mu. Dan inilah darah-Mu. Supaya di peringatan kematian-Mu Yesus di atas kayu salib, kami tidak sendiri, tapi kami diikat, dipersatukan dengan tubuh dan darah. Dan ada tanda mujizat, ada kelepasan, ada kesembuhan yang berkait. Virus-virus corona yang ditakuti selama ini, keadaan-keadaan ekonomi, ada banyak ancaman-ancaman yang mencemaskan saat ini. Dengan tubuh dan darah Yesus yang kami terima sebentar, kami mengalami sesuatu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima. memecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan datang kanan yang tinggi, menghormati Tuhan Yesus. Haleluya, kekasih Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Sebab itu dengan iman
dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah tubuh. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darahnya Yesus. Haleluya. Dengan iman minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
mengakhiri ibadah siaran online ini. Anugerah kasih Allah dalam karya Allah yang terbesar, dan tangan Allah juga terbuka memberkati rumah di mana kami pakai ini Tuhan. Berkat Allah atas rumah ini, Tuhan menjadi pagar keliling rumah ini, dan apa yang dimiliki dipagari oleh Tuhan diberkati. Hal yang sama juga terjadi pada tiap-tiap rumah anak-anakmu yang sedang mengikuti jalannya ibadah ini. Kasih Allah mengalir dalam hidup ini, melimpah, memberkati. Lalu kami melangkah maju lebih lagi. Kami berdoa buat bangsa dan negara, dalam kebijakan Bapak Presiden sebagai pemimpin bangsa kami, pemimpin negara kami, orang nomor 1 dalam negara Republik Indonesia. Kami berdoa dengan menteri-menteri kabinet sebagai pembantu-pembantu presiden, para aparat, Kapolri, Panglima ABRI, TNI Angkatan, pejabat-pejabat tingkat atas sampai ke daerah. Kami berdoa dalam kebijakan mereka untuk melawan virus corona ini. Tim dokter, para perawat, bahkan kami berdoa buat mereka-mereka yang ada di ruangan isolasi. Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang sulit. Hari ini, saat ini, kalau ada jiwa yang panggil namamu Yesus, maka saat itu juga kekuatan yang baru, ada kuasa Allah, mujizat terjadi, sembuh, dilepaskan. Dan itulah janji firman-Mu. Dan tiap-tiap kami berdoa buat gerejamu makin bertumbuh. Kami berdoa buat saudara kami supaya semuanya hanya memanggil namamu ya Tuhan, karena Engkau yang punya segala kuasa. Keadaan perekonomian bangsa ini Tuhan memberkati. Hidup kami diberkati. Kami dilindungi dengan kuasa darah-Mu Yesus. Tidak ada satu penyakit yang bisa mengganggu kami, karena ada darah Yesus yang membungkus. Kutuk-kutuk itu sudah ditebus, karena Yesus telah mengambil semuanya di atas kayu salib. Lalu kami terima berkat-Mu. Sekarang kekasih terhadap di hari karya yang terbesar ini yang Yesus lakukan, terimalah. Tangan-Mu tertadah. Tuhan, inilah kami. Kami terima berkat-Mu, terima janji-Mu Tuhan. Engkau telah berada di sorga, dan Engkau akan datang ketika semuanya sudah dipulihkan, menjadi kesempurnaan gereja, di mana rohani ini disempurnakan, jiwa ini disempurnakan, tubuh ini disempurnakan, roh, jiwa dan tubuh semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Lalu kami terima berkat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah-limpah dicurahkan. Sampai itu terimalah anugerah sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus yang sudah menggenapi menebus dosa dan kesalahan kami. Biar berkat Allah turun atas kami, lalu kami pulang yang membawa kebenaran janji Allah hari ini dan sampai hari pengangkatan gereja. Tuhan beserta selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah, Tuhan berkati kita semuanya. Sampai berjumpa lagi. Amin. Kasih Tuhan, kita berjumpa lagi lewat siaran ini, saluran ini, dan kita berharap bahwa semuanya boleh menerima berkat. Walaupun kita terpisah oleh ruang dan tempat, tetapi Tuhan tetap ada, karena rohnya ada. Rohnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu adalah roh, dan Allah juga adalah firman-Nya. Sebab itu di pagi hari ini, walaupun kita terpisah oleh tempat, tapi dari sana kita dibangun satu iman yang mandiri, tanpa satu figur pemimpin yang ada di hadapan ibu bapak dan saudara, tapi ada Yesus. Ke arah Kristus kita bertumbuh, lalu kita boleh menikmati juga kasih Tuhan dalam merenungkan, memperingati hari Paskah tanggal 10 April tahun 2020, kematian Yesus 2000 tahun yang lalu
untuk menebus dosa isi dunia, sehingga semua yang percaya kepada Yesus, janji firman-Nya, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, supaya barang siapa yang percaya jangan binasa. Amin. Tuhan berkati kita bersama dalam persiapan ibadah kita di pagi hari ini. Kita ke satu pujian, ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu.
bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan izin kita boleh ada, ini karena salibnya Kristus. Bapa di surga, Bapa yang ada di tempat yang maha tinggi, Bapa yang punya segala kehormatan, kemuliaan dan kebesaran, karena Engkau yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Puji-pujian naik kepadamu ya Bapa. Hormat syukur dengan hati yang rendah, hanya kebesaran kepadamu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh kembali berkumpul merenungkan, memperingati kematian Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, ya Tuhan, berkatilah di hari yang baik ini. Biar siaran ini boleh menjadi berkat, boleh membangun satu iman yang mandiri di tempat masing-masing, punya iman yang ada kualitas yang terbaik. Kami boleh melihat kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi kami semuanya dalam ibadah ini ya Tuhan. Ibadah pasca kematiannya menjadi berkat, kasih Allah dicurahkan dalam hidup ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama dengan satu pujian. Kau Allah yang setia. Setia
Dan dalam Injil Matius pasal 27 pada ayat 45 sampai ayat 51. Saya ulangi, Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 51. Berikutnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saya tambah 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Puji Tuhan. Kita kembali merenungkan, memperingati peristiwa besar, peristiwa yang sangat bersejarah. Dan kalau ini masih bisa direnungkan, masih bisa diingat kembali, entah ibu bapak di rumah yang terpisah, tapi paling tidak hati ini ada sesuatu yang berbicara, yaitu Roh Tuhan, untuk bisa duduk sejenak, mendengarkan dan mengingatkan bagaimana Kristus 2000 tahun yang lalu ia telah datang ke dalam dunia, dan ia melakukan kehendak Bapa yang di surga dalam satu misi karya yang besar, yaitu kasih. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Inilah karya kasih yang terbesar, yang secara catatan emas dunia, Alkitab ini masih terus berkumandang untuk menyatakan, memperkatakan bahwa kasih yang sesungguhnya itulah kasih yang Bapa wujudkan melalui putranya Yesus Kristus, yang kita juga sapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu anugerah Allah kalau kita masih diberi kondisi yang sehat, panca indera kita, pendengaran kita, hati kita, pikiran kita, intinya kita masih dapat dengan keadaan yang sehat, keadaan yang baik, sehingga pendengaran juga kita, pengertian pemahaman kita tentang kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus dalam karya penebusan ini, dalam penebusan oleh darahnya di atas kayu salib. Dia menebus kita, dia mengampuni dosa-dosa kita, dan yang ketiga, dia kuduskan, membenarkan kehidupan ini, sehingga kalau saya dan Bapak Ibu Saudara juga ada dan merenungkan hal ini, maka tentunya hati ini akan merasa bahwa Yesus sudah buat yang terbaik untuk hidup ini. Ada 3 proses kematian yang Yesus kerjakan. Pada waktu dia menebus dosa di atas kayu salib, dia menebus kematian.
jasmani, maut yang ditakuti oleh semua orang. Yang kedua, ia menebus kematian kerohanian, ketidakpemahaman kepada Allah, kepada Bapa. Dan yang ketiganya yaitu kematian kekal yang terjadi. Dan ini akan membuat banyak orang kehilangan arti hidup yang sebenarnya. Kita ada di dunia ini untuk nantinya ada fase yang ketiga akan terjadi, yaitu kekal selama-lamanya. Pendek kata, tidak ada lagi kematian yang terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dalam nas yang kita baca di sini, kalau Injil Markus pasal 15 ayat 25, kalau kita lihat kembali Injil Markus 15 ayat 25, di sana dikatakan bahwa pada waktu itu jam 9 pagi Yesus disalibkan. Saya ulangi, Markus 15 ayat 25, jam 9 pagi Yesus itu disalibkan. Dan bacaan kita yang tadi dalam Matius 27 ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi ada 3 jam pertama, dari jam 9 sampai jam 12. Cuaca pada waktu peristiwa Yesus disalibkan, keadaan masih terang. 3 jam pertama, dari jam 9 sampai jam 12. Tapi ayat ini menunjukkan lagi ada 3 jam kedua, dari jam 12 sampai jam ketiga. Dikatakan kegelapan menutupi daerah itu. 3 jam kedua terjadi kegelapan. Saya mau coba membawa ingatan para Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti saluran ini. Kalau jam pertama keadaannya terang, jam kedua, 3 jam kedua maksud saya, dari jam 12 sampai jam 3, maka terjadi kegelapan. Ada apa yang kita bisa renungkan dari situ? Ya, ada apa? Kalau kita mau bicara tentang Allah, Allah itu memang mengasihi anaknya, putranya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ada 3 jam kedua yang kita lihat. Allah juga itu Allah yang adil. Kesalahan, dosa itu tetap harus dihukum. Sehingga 3 jam pertama berbeda dengan 3 jam yang kedua. Allah sebagai Allah yang hakim yang adil, maka akan menghukum. Yesus tidak berdosa, tapi ia dikatakan sebagai orang berdosa. Dia menanggung kutuk. Kalau kita baca dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, maka di sana akan jelas pembacaan itu mengatakan bahwa Yesus disalibkan karena kutuk. Jadi dosa termasuk juga penyakit itu bagian dari kutuk. Dan karena itu dari jam 12 sampai jam 3 bacaan kita ini menunjukkan bahwa keadaan gelap. Kenapa kegelapan ini lebih disukai oleh manusia? Bukan cuma pada waktu itu saja, tapi sampai sekarang kegelapan itu lebih banyak orang yang menyenangkan. Banyak orang suka berkecimpung di dalam kegelapan. Sebab itu Allah hakim yang adil, karena manusia lebih suka kepada kegelapan, lebih suka kepada dosa, maka tiba-tiba cuaca di langit saat itu menjadi gelap 3 jam lamanya. Melihat kembali dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa bumi ini kosong dan kegelapan menutupi bumi ini. Kenapa? Bukankah pada waktu itu ada malaikat terang yang namanya Lucifer? Dialah malaikat terang yang menerangi segenap alam, termasuk kita bicara tempat tahtanya Allah, surga waktu itu. Tapi malaikat terang ini, Lucifer, dia sudah melakukan satu pelanggaran, sehingga dia dibuang, dijatuhkan ke bumi ini.
Itulah yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. Maka ada kegelapan. Kenapa? Karena dosa. Waktu itu maka bumi ini semua di dalam kegelapan. Itu menunjukkan sama seperti Kristus yang di atas kayu salib, manusia sampai saat ini masih suka dengan kegelapan. Makanya Yesus dengan suara yang keras dia berteriak dalam ayat 46, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau saya coba mengekspresikan kira-kira perasaan Yesus saat itu, kalau saya coba memahami, atau tiap orang coba memahami, maka mungkin kita akan bisa merasa perasaan Yesus sangat sakit. Dia yang berkata dalam Yohanes 8 bahwa akulah terang dunia. Dia datang memberi terang, memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan. Tapi manusia lebih suka dengan kegelapan. Manusia lebih cenderung dengan dosa, dengan kejahatan, dengan pelanggaran. Sehingga sampai di kayu salib, kegelapan itu masih ada. Allah sebagai hakim yang adil harus memutuskan hukuman. Walaupun itu putranya sendiri. Pada awal saya katakan tadi ada 3 jam pertama terang. Itu Allah tidak akan meninggalkan putranya. Tapi 3 jam yang kedua menunjukkan di sini Allah sebagai hakim yang adil. Karena manusia lebih condong kepada kegelapan, kepada dosa, maka Allah harus jatuhkan hukuman. Hukumannya adalah kematian. Karena begitulah nasihat firman Tuhan sejak di Taman Eden. Karena dosa, maka kematian terjadi. Rasul Paulus dalam tulisan dalam buku Roma, dia katakan upah dosa adalah maut. Sebab itu ketika kegelapan terjadi di atas kayu salib, langit, keadaan sekitar daerah itu gelap gulita selama 3 jam. Yesus berteriak. Kenapa ia berteriak? Karena dia merasa dia ditinggalkan oleh Bapaknya di sorga. Eli, Eli, lama sabachthani. Ini sesuatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Bapa meninggalkan putranya. Ini hal yang tidak mungkin terjadi. Yesus memberikan banyak perumpamaan dalam Injil. Suatu waktu dia buka rahasia Lukas 15 tentang seorang anak yang terhilang, anak yang bungsu. Yesus menggambarkan bahwa Bapa itu yang baik tetap menanti kepulangan anaknya. Bapa ini tetap menunjukkan kasih kepada anaknya. Walaupun anaknya ini berdosa, anak ini berbuat salah, hidup dalam kegelapan, dalam kecemaran, dalam dosa, tapi ayah terus menanti. Ini satu gambaran ilustrasi yang sangat jelas. Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga tidak pernah meninggalkan anaknya. Tapi karena peristiwa kutuk Galatia 3 ayat 13, maka hukuman itu harus terjadi. Gelap gulita daerah itu. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau saya bisa katakan lagi, hatinya hancur. Sejak di Taman Getsemani, di Tuhan, setahun yang lalu di bulan Maret, saya sempat melihat bagaimana tempat pemeras anggur Taman Getsemani itu. Dari situ sudah ada tetesan darah yang Yesus harus alirkan keluar dari tubuhnya. Karena ada hal yang terlalu berat. Sehingga dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan. Tapi itu bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi. Sungguh luar biasa. Sampai di atas kayu salib, penderitaan yang ia alami, dia disesat, dia dipukul, dia diperlakukan sangat hina. Seperti dia berteriak seolah-olah, kenapa dunia menolak? Yohanes 1 juga katakan, mereka menolak dia. Mereka menolak. Dalam Yohanes 1 ayat 10, dia datang tapi dia ditolak. Banyak orang tidak memahami tentang Yesus. Arti sebagai terang. So, ayatnya yang kelima atau yang keenam dari Yohanes pasal 1 itu berkata, dalam hidup itu ada terang. Dalam hidupnya Kristus ada terang. Tapi kenyataan kematian dia keadaan gelap gulita. Jadi itu yang dia alami. Yang pertama,
Bapa meninggalkan dia karena manusia itu memilih kegelapan dan dosa. Lalu yang kedua yang kita bisa perhatikan dalam bacaan di sini, apa yang terjadi dalam ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Yang kedua, ketika kegelapan itu terjadi, sementara Yesus berteriak karena merasa ditinggalkan oleh Bapanya di surga, maka ada gempa bumi yang terjadi. Peristiwa-peristiwa alam ini yang terjadi bukanlah satu kebetulan yang terjadi, tapi ini akibat-akibat dari kegelapan, dari manusia tidak mengerti tentang karya yang sesungguhnya yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yaitu karya kasih dari Bapa, karya kasih dari surga. Gempa bumi yang terjadi, keadaan-keadaan membuat orang di sekitar yang pada waktu itu menyaksikan peristiwa itu semua mulai berkata satu sama lain. Lalu mereka berkata, sungguh ia ini anak Allah, sungguh ia ini orang benar, tidak berdosa. Kebanyakan penyesalan itu di kemudian. Bukan lebih dahulu berpikir, tapi setelah terjadi sesuatu baru menyesal. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita melihat kebenaran janji Tuhan. Kalau kita masih bisa mendengar dan merenungkan, berarti Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Yang ketiga, kita lihat ketika kegelapan itu terjadi, apa bacaan ayat 52? Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Belum ada satu catatan sejarah dunia tentang peristiwa seperti ini. Tidak ada yang saudara pernah dengar atau pernah tahu peristiwa seperti Yesus mengerjakan karya keselamatan di kayu salib. Ini memberikan bukti bahwa karya kasih yang dia lakukan benar-benar terjadi penebusan. Ada orang-orang yang sudah meninggal, lalu mereka itu karena kuasa Allah, karena perbuatan kasihnya Yesus, mereka ini bangkit dari kuburan. Benar perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan kehidupan. Sebab itu kepada kita yang percaya akan Tuhan Yesus, dalam situasi kondisi akhir-akhir ini, sepertinya virus corona menjadi sangat menakutkan bagi banyak orang. Ya, pemerintah, berbagai negara, berbagai bangsa, berbagai suku maupun berbagai bahasa, semua membuat satu kebijakan-kebijakan supaya warga negaranya, supaya warganya diselamatkan karena takut dengan kematian. Tetapi saya mau katakan dari firman Tuhan, Tuhan berkata, kalau engkau percaya dengan sesungguhnya akan firman-Ku, maka engkau tidak akan mati sampai selama-lamanya. Ini pun Yesus pernah berkata di pinggir kuburan Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Dia berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat dari Yohanes 11 ayat 25-26, dia katakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Ada suatu ikatan yang sangat kuat ketika orang percaya kepada Yesus, maka kalaupun harus melalui jalan yang fana, jalan kematian, tapi tadi pada awal saya sudah katakan, korban Kristus dia menebus kematian jasmani. Korban Kristus dia menebus kematian rohani. Korban Kristus dia menebus kematian hidup kekal. Itu berarti kalaupun harus mengalami jalan kematian, tapi kita tidak akan berhenti sampai di situ. Karena ada hidup yang kedua, yaitu jaminan hidup yang kekal. Pada pasca peringatan kematian Yesus Kristus, kita akan makan dan minum dari tubuh dan darah
Tuhan Yesus. Ibu bapak telah menerima roti perjamuan, anggur perjamuan, itu semuanya seperti kata Tuhan Yesus. Roti ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan, dan air anggur ini adalah darahku. Ketika saudara imani bahwa roti itu sebagai tubuhnya Kristus, air anggur sebagai darahnya Kristus, dan kalau sebentar kita berdoa, ibu bapak makan dan minum, terima perjanjian Tuhan, maka itu berarti kutuk itu sudah ditebus. Penyakit juga itu sudah disembuhkan sesuai Galatia 3 ayat 13. Kutuk dan penyakit itu merupakan dosa-dosa, tapi karena Kristus dalam karya salib, ia sudah menebus. Sebab itu bangkitlah imanmu, bertumbuhlah imanmu. Pada awal pun saya tadi katakan, lewat saluran siaran terpisah oleh ruang dan tempat. Di situ membuktikan kita punya iman yang mandiri. Bukan iman karena ada figur seorang pemimpin di hadapan Bapak Ibu, tapi dari rumahmu, imanmu sendiri bertumbuh. Lalu engkau mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Jadi ada 3 hal yang kita sudah renungkan saat ini. Ketika 3 jam kedua terjadi kegelapan, baru kita mengerti saat itu Allah meninggalkan putranya. Dan yang kedua, kita melihat ada peristiwa besar yang terjadi, di mana Yesus sendiri yang sudah menyatakan. Sebab itu sampai dengan yang ketiga, ada kebangkitan yang terjadi. Jadi biarlah nasihat firman Allah ini membawa kita semuanya untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian, lalu kita masuk untuk makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Satu pujian, sungguh besar setiamu.
berkatilah air anggur yang ada di tangan-tangan kami. Karena firman-Mu inilah tubuh-Mu dan inilah darah-Mu. Supaya di peringatan kematian-Mu Yesus di atas kayu salib, kami tidak sendiri, tapi kami diikat, dipersatukan dengan tubuh dan darah. Dan ada tanda mujizat, ada kelepasan, ada kesembuhan yang terjadi. Virus-virus corona yang ditakuti selama ini, keadaan-keadaan ekonomi, ada banyak ancaman-ancaman yang mencemaskan saat ini. Dengan tubuh dan darah Yesus yang kami terima sebentar, kami mengalami sesuatu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima. Tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan datang kanan yang tinggi, menghormati Tuhan Yesus. Haleluya, kekasih Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Sebab itu dengan iman
dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah tubuhnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darahnya Yesus. Haleluya. Dengan iman minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
karya Allah yang terbesar. Dan tangan Allah juga terbuka memberkati rumah di mana kami pakai ini Tuhan. Berkat Allah atas rumah ini. Tuhan menjadi pagar keliling rumah ini. Dan apa yang dimiliki dipagari oleh Tuhan diberkati. Hal yang sama juga terjadi pada tiap-tiap rumah anak-anakmu yang sedang mengikuti jalannya ibadah ini. Kasih Allah mengalir dalam hidup ini, melimpah, memberkati. Lalu kami melangkah maju lebih lagi. Kami berdoa buat bangsa dan negara. Dalam kebijakan Bapak Presiden sebagai pemimpin bangsa kami, pemimpin negara kami, orang nomor 1 dalam negara Republik Indonesia, kami berdoa dengan menteri-menteri kabinet sebagai pembantu-pembantu presiden, para aparat, Kapolri, Panglima ABRI, TNI Angkatan, pejabat-pejabat tingkat atas sampai ke daerah. Kami berdoa dalam kebijakan mereka untuk melawan virus corona ini. Tim dokter, para perawat, bahkan kami berdoa buat mereka-mereka yang ada di ruangan isolasi. Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang sulit. Hari ini, saat ini, kalau ada jiwa yang panggil namamu Yesus, maka saat itu juga kekuatan yang baru, ada kuasa Allah, mujizat terjadi, sembuh, dilepaskan. Dan itulah janji firman-Mu. Tiap-tiap kami berdoa buat gerejamu makin bertumbuh. Kami berdoa buat saudara kami supaya semuanya hanya memanggil namamu ya Tuhan, karena Engkau yang punya segala kuasa. Keadaan perekonomian bangsa ini Tuhan memberkati. Hidup kami diberkati. Kami dilindungi dengan kuasa namamu Yesus. Tidak ada satu penyakit yang bisa mengganggu kami, karena ada darah Yesus yang membungkus. Kutuk itu sudah ditebus, karena Yesus telah mengambil semuanya di atas kayu salib. Lalu kami terima berkat-Mu. Sekarang kekasih Tuhan, di hari karya yang terbesar ini yang Yesus lakukan, terimalah. Tangan-Mu tertadah. Tuhan, inilah kami. Kami terima berkat-Mu. Terima janji-Mu Tuhan. Engkau telah berada di sorga. Dan Engkau akan datang ketika semuanya sudah dipulihkan. Menjadi kesempurnaan gereja, di mana rohani ini disempurnakan, jiwa ini disempurnakan, tubuh ini disempurnakan, roh, jiwa dan tubuh semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Lalu kami terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah-limpah dicurahkan. Sampai itu terimalah anugerah sejahtera, berkat dari Tuhan Yesus yang sudah menggenapi, menebus dosa dan kesalahan kami. Biar berkat Allah turun atas kami. Lalu kami pulang yang membawa kebenaran janji Allah. Hari ini dan sampai hari pengangkatan gereja, Tuhan beserta selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Demikianlah Tuhan berkati kita semuanya. Sampai berjumpa lagi.